Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mari kita melihat karakterisasi dari subsidi bahan bakar fosil. Pemerintah telah memberikan subsidi untuk industri bahan bakar fosil seperti yang pertama, gas LPG. Pemerintah telah mengeluarkan gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin, yang dimana gas tersebut dikhususkan untuk kalangan bawah. Yang kedua, BBM bahan bakar utama bagi kendaraan konvensional. Bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar minyak bumi atau yang dimaksud dengan BBM bersubsidi. Masalah utama yang terkait dengan subsidi bahan bakar fosil adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang cepat merupakan masalah serius yang diyakini menyebabkan pola cuaca yang lebih buruk. Dewan Juri yang terhormat, peningkatan kekeringan, kenaikan permukaan air laut, kegagalan panen, dan perpindahan penduduk. Dampak ini diperkirakan akan semakin buruk karena suhu terus meningkat dengan kecepatan yang tidak wajar. Subsidi bahan bakar fosil adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung membayar biaya produksi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dapat terbentuk akibat proses pembusukan organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Dewan Juri yang terhormat, perlu Dewan Juri yang terhormat catat bahwa subsidi menjadikan produksi dan pembelian bahan bakar fosil menjadi sangat murah. Subsidi mendorong penggunaan bahan bakar fosil menjadi lebih besar yang berujung pada peningkatan emisi. Energi terbarukan lahir sebagai solusi atas potensi keterbatasan energi tak terbarukan yang banyak terpakai pada saat ini. Hasil penelitian juga mengatakan bahwasanya pemanfaatan energi terbarukan atau emisi rumah kaca masuk ke ranah argumentasi dari tim kami. Pada poin pertama, kita menjelaskan mengapa pengurangan subsidi bahan bakar fosil. Pada poin pertama, tidak tepat sasaran. Ketua Komisi 4 DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi bahan bakar umum tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan mampu sehingga bahan bakar fosil perlu dialihkan. Yang kedua, untuk memengaruhi masyarakat agar menggunakan kendaraan dengan energi terbarukan dan kendaraan umum. Sekian, terima kasih. Saya bangga menjadi pro. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra dipersilakan untuk memberikan pendapat dan argumennya mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Waktu dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Baik, saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Pertama-tama, saya ingin menyanggah salah satu contoh yang diberikan kepada pembicara satu tim pro. Nah, mereka mengatakan bahwa gas LPG itu langka. Namun mereka seperti yang kita lihat sekarang, seperti yang status quo berikan, kita masih menerima gas LPG. Bahkan di rumah kalian pun pasti memiliki gas LPG, bukan? Itu artinya bukti yang kalian berikan itu salah. Gas LPG tidak langka, bahkan kalian masih memilikinya. Nah, baik latar belakang yang kami bawakan yaitu pembangkit listrik bahan bakar fosil atau kita sebut saja singkat saja PLTU. Nah, PLTU ini merupakan pembangkit yang paling banyak digunakan di Indonesia, sehingga tentu akan banyak investor yang telah memberikan modal yang tidak sedikit pada sektor ini. Ketika kita mengalihkan sektor PLTU ini ke sektor terbarukan, itu akan membuat kerugian besar-besaran kepada investor yang telah memberikan modal besar pada sektor PLTU. Itu akan menyebabkan kerugian besar-besaran pada pajak, modal, dan ketidakpercayaan investor lagi kepada negara kita. Selanjutnya, ketika kita melakukan transisi cepat ke
ke sektor terbarukan, Indonesia itu belum memiliki infrastruktur yang memadai. Nah, karena seperti yang kita tahu, sektor terbarukan seperti tenaga turbin dan sebagainya itu tergantung pada cuaca. Nah, itu artinya tidak menentu. Nah, sehingga dalam sektor terbarukan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu tidak akan maksimalkan pasokan listrik, karena ketika pasokan listrik tidak cukup, itu akan mengganggu sektor ekonomi Indonesia, yang dimana itu akan menggunakan listrik terus-terusan dan masa kita harus mengandalkan pada cuaca yang datangnya tidak menentu. Nah, lanjut lagi. Banyak masalah, daripada kita memfokuskan masalah PLTU ini kepada masalah krisis iklim. Nah, ada banyak masalah lain daripada kita memfokuskan masalah PLTU ini. Contohnya seperti contohnya seperti pembakaran hutan, deforestasi. Nah, masa kita harus mengorbankan sektor yang paling besar di Indonesia ini hanya karena ini dinilai istilahnya memberikan polusi, padahal deforestasi bahkan itu juga memberikan polusi. Sehingga apa yang kami inginkan dari mosi ini yaitu masih banyak cara lain yang lebih efisien daripada mengorbankan PLTU ini, yang tentu akan mengorbankan modal negara dan akan membebankan biaya anggaran. Nah, di sini juga kami akan menyebutkan. Terima kasih. Kami sangat bangga menjadi tim kontrak. Baik, pembicara kedua dari tim pro dipersilahkan untuk menjelaskan argumennya mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Waktu dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra sudah tadi mengatakan bahwa sumber energi terbarukan itu tidak efektif. Padahal Dewan Juri yang terhormat, sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak ada habisnya, dan ini akan berlangsung sangat lama serta tidak menimbulkan polusi. Apalagi sedari tadi tim kontra Dewan Juri yang terhormat terus mengatakan tentang PLTU. Padahal Dewan Juri yang terhormat, PLTU sendiri merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis. Lalu Dewan Juri yang terhormat, yang kedua ialah sedari tadi pembicara satu menyampaikan bahwa harus menyampingkan hal ini dikarenakan ini hanyalah masalah polusi. Namun Dewan Juri yang terhormat, masa kita harus menyampingkan hal ini? Padahal ini merupakan masalah yang sangat berat bagi bumi kita, Dewan Juri yang terhormat. Polusi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah baik Dewan Juri yang terhormat, saat ini bahan bakar fosil telah menyumbangkan sekitar 70% lebih emisi karbon yang ada di bumi. Lain subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat diartikan seperti jembatan untuk masyarakat menggunakan. Silakan saudara. Oke, dari tadi Dewan Juri yang terhormat, pihak tim pro hanya menekankan bahwasanya kami mengatakan tidak efektif. Padahal kita tidak menekankan bahwasanya energi terbarukan tidak efektif, tapi mahal. Bukan berarti tidak efektif untuk Indonesia ke depannya, tapi mahal. Dewan Juri yang terhormat, energi terbarukan, mereka tidak menyebutkan bahwa energi terbarukan adalah PLTU. Pada dasarnya bahwasanya energi terbarukan adalah bukan PLTU. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, seperti dikatakan oleh saudariku ialah dikarenakan mahal. Dewan Juri yang terhormat, itu ialah salah satu solusi untuk menghentikan masyarakat menggunakan bahan bakar fosil ini. Baik, saya lanjut. Oleh pemerintah dapat diarahkan seperti jembatan untuk masyarakat menggunakan bahan bakar fosil dengan murah dan efisien. Padahal banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari bahan bakar fosil, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama ialah bahan bakar fosil ini menggunakan dana APBN untuk membayar subsidi di BBM, membuat Indonesia tersandera. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Dikarenakan uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun dan meningkatkan kesehatan rakyat ini harus habis terbakar menjadi asap di jalan dan membuat lingkungan serusak serta tak menjaga kelestariannya seperti yang kelestariannya. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi BBM adalah sekitar 113,3 triliun, yang sebenarnya angka sebesar itu seharusnya bisa kita alihkan ke sektor-sektor yang lebih penting seperti infrastruktur pembangunan dan infrastruktur yang dapat memudahkan masyarakat menggunakan kendaraan energi terbarukan, Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk pada ranah bangunan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, bahan bakar fosil akan merusak lingkungan serta bumi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Saya ulangi kembali bahwa memberikan subsidi BBM berlebihan dapat diibaratkan seperti pemerintahan memberikan jembatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan
bahan bakar fosil dengan harga yang murah, sehingga masyarakat dapat terus membelinya tanpa ada rasa bersalah terhadap lingkungan sekitar bumi kita ini. Dengan adanya subsidi untuk BBM ini tentu akan membuat masyarakat berpikir untuk terus menggunakan kendaraan bahan bakar fosil ini akibat bahan bakar fosil yang murah dan terjangkau. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar fosil tidak baik untuk keberlangsungan hidup, berkepanjangan makhluk-makhluk yang hidup di bumi sekaligus bagi bumi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, baik masuk pada ranah saya lanjut. Dewan Juri yang terhormat, ketika bahan bakar fosil dibakar, gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer bumi dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Bahan bakar tanggung jawab atas lebih dari 75% emisi gas rumah kaca dunia, dan ini hampir 90% emisi CO2. Emisi ini berdampak negatif terhadap planet ini, Dewan Juri yang terhormat. Berkontribusi terhadap naiknya permukaan air laut, mencairnya lapisan es, dan kejadian cuaca ekstrem lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Masuk pada ranah bangunan argumentasi kami yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, yaitu untuk memengaruhi masyarakat agar menggunakan kendaraan dengan energi terbarukan dan kendaraan umum. Keunggulan utama energi terbarukan adalah tidak mengeluarkan gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Sumber energi terbarukan membantu mengurangi jumlah CO2 dan polutan berbahaya lainnya di atmosfer. Sumber energi terbarukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena membantu memperlambat gangguan terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Kenaikan permukaan laut, kondisi cuaca ekstrim, dan lainnya lagi, Dewan Juri yang terhormat. Dan jika masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi umum, ruang di jalan akan menjadi lebih longgar dan memungkinkan mobilitas yang lebih lancar bagi semua orang, termasuk pengendara sepeda dan pejalan kaki, selain manfaat lingkungan. Waktu habis. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra dipersilakan untuk memberikan pendapat dan argumennya mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Waktu dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Oke, baik. Saya ingin meneruskan dulu dari argumentasi tim pro. Dia mengatakan bahwasannya pengalihan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sekarang masih sudah berupaya melakukan birokrasi, tapi pada dasarnya birokrasi sangat sulit untuk diterapkan dan sangat layak karena kita penduduk yang banyak. Kita masih kurang SDM dalam hal penanganan seperti ini. Yang kedua, tim lawan hanya terfokus pada emisi karbon dan terfokus pada hanya konsumsi dari energi fosil saja. Tapi Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwasannya itu bukan menjadi satu-satunya faktor dalam penyumbang energi untuk dunia ini ataupun emisi karbon, tapi ada pembakaran hutan, aktivitas dari masyarakat itu sendiri yang harus kita tangani. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa transportasi umum harus dialihkan, tapi mereka tidak memberi solusi untuk bagaimana penanganan transportasi umum tersebut dapat teralihkan dengan baik oleh pemerintah. Yang kedua, poin argumentasi saya adalah kami sudah menyiapkan 14 poin argumentasi untuk bisa kami digunakan pada perdebatan kali ini. Yang pertama, ketika pengalihan tersebut terjadi akan ada stabilitas ekonomi atau ekonomi yang tidak stabil di negara kita. Yang kedua, kondisi sosial, ketimpangan masyarakat, lapangan kerja, dampak-dampak yang sangat besar, Dewan Juri, yang perlu kita banyak pertimbangkan. Bukan hanya satu faktor saja, yaitu emisi karbon, tapi pajak kita akan turun. Ketika pajak sebagai sumber pendapatan terbesar dalam negara ini turun, maka bisa saja negara kita akan kembali dijajah oleh negara asing dan investor asing akan masuk untuk menjajah kita. Yang selanjutnya, kita adalah negara Indonesia yang sudah punya kelas di mata dunia. Ketika hal tersebut kita kesampingkan, Dewan Juri yang terhormat, maka Indonesia akan tidak dinilai berharga oleh Dewan Juri yang terhormat. Seperti kasus nikel di Morowali yang digugat oleh WTO, ini adalah mempengaruhi status geopolitik Indonesia di mata dunia. Yang kemudian, Dewan terhormat, investasi yang telah diberikan sudah sangat besar-besaran. Pemerintah sudah berupaya, Dewan terhormat, di Freeport pemerintah sudah mempunyai 52% saham tersebut. Artinya energi fosil ini sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Yang kedua, regulasi dalam penanganan kepada masyarakat yang terlibat ini masih sangat-sangat berat. Kita kekurangan sumber daya manusia. Justru kita harus mengedepankan pendidikan dulu terlebih dahulu, pendidikan kepada masyarakat, pendidikan untuk mengelolanya, baru kita bisa bertindak lebih lanjut. Sambil itu sebuah proses berjalan, kita sambil memikirkannya, bukan hanya kita menyampingkan satu pihak saja. Silahkan. Saudaraku dari tadi mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Saudaraku perlu ketahui bahwa
saudaraku perlu memberikan solusi tentang bagaimana polusi ini harus diakhiri jika saudaraku ingin lebih mengutamakan tentang ekonomi. Terima kasih. Bukan begitu saudaraku, tapi saya menjelaskan beberapa faktor, bukan hanya faktor itu saja, tapi ekonomi ini merupakan sumber pendapatan kita. Bagaimana kita bisa hidup tanpa uang, saudaraku? Bagaimana bisa kita berkembang tanpa uang, tanpa lapangan kerja? SDM yang lapangan kerja harus kita butuhkan. Pasti ketika lapangan kerja tersebut tidak ada dewan juri yang terhormat, pasti masyarakat akan turun kelas dan tidak bangan, sehingga apa? Angka pengangguran berkurang. Itu yang saya bilang, ekonomi itu merupakan sumber utama dalam suatu negara. Kondisi sosial masyarakat geografis kita yang harusnya kita lebih manfaatkan sambil menuju Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, dan dalam menuju aktualisasi peran pemuda guna mencapai SDGs 2030. Tentu birokrasi yang kita harus utamakan, saudaraku. Bukan hanya kita berfokus pada perubahan iklim saja, karena ini bukan hanya tugas Indonesia, tapi tugas satu dunia untuk menangani hal tersebut. Dan bukan hanya tambang di Indonesia yang punya hal ini, tapi tambang seluruh dunia punya hal yang sama. Tesla ataupun beberapa investor lain sudah memasuki dan menjanjikan Indonesia akan diberikan pabrik, saudaraku. Itu yang saya bilang, bahwasannya ekonomi lagi-lagi adalah sumber terpenting. Sosial, kita adalah negara besar, tidak mudah untuk mengatur 265 juta penduduk di Indonesia, saudaraku. Tidak mudah. Kemudian ada transisi itu harus jelas prosedurnya, saudaraku. Saudara tidak menjelaskan saja, belum menjelaskan transisi, bagaimana transisi tersebut terjadi. Saudara hanya menjelaskan bahwasanya harus energi terbarukan, tapi transisi tersebut tidak mudah, saudaraku. Yang kedua, IQ masyarakat kita masih kurang, saudara Dewan Juri yang terhormat. IQ kita masih 70 ke bawah, artinya belum. Ya, silahkan. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 45 ketika kita tidak berani untuk mengalihkan sektor subsidi industri bahan bakar fosil ke sektor energi terbarukan? Bukankah industri bahan bakar fosil akan habis? Oke, baik saudaraku. Pengalihannya itu kembali ke pemerintah. Nah, nanti kita sebagai Pemda harus berusaha untuk melakukan sebuah birokrasi ataupun regulasi yang tepat dalam penanganan pengalihan tersebut. Bukan hanya sekedar bicara saja bahwasanya kita harus mengalihkan dengan tindakan demo, tindakan yang kita lakukan. Tidak, saudaraku, tapi itu yang saya bilang, bahwasannya kita harus berusaha, berupaya untuk menekankan bahwasannya stabilitas terlebih dahulu kita utamakan. Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia, masa kita tidak pernah mau belajar dari krisis tersebut? Karena ketimpangan ekonomi sehingga masyarakat Cina hampir dibunuh oleh warga Indonesia. Cina dicari kemana-mana. Nah, itu adalah sebuah sikap yang tidak, menurut saya tidak sesuai dengan prinsip dari P5 ataupun profil para Pancasila. Karena kenapa? Kita harus dituntut berinovasi, punya kreasi, punya sikap gotong royong, dan itulah harus kita tanamkan. Dan itu adalah kembali ke sosial negara Indonesia itu sendiri. Saya bangga menjadi tim kontra pada mosi perdebatan kali ini. Baik, pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu selama 15 detik. Pembicara ketiga dari tim pro dipersilakan untuk menjelaskan argumennya mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Waktu dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, sadarilah bahwasanya bahan bakar fosil merupakan bahan bakar energi tidak terbarukan yang dimana suatu saat akan habis. Dewan Juri yang terhormat, tim pembicara satu dari tim pro, tim kontra mengatakan bahwasanya tim satu dari tim kontra mempermasalahkan masalah salah satu sektor energi terbarukan seperti PLTU yang tidak bisa diatur adanya angin atau tidak. Padahal Dewan Juri yang terhormat, itu hanya salah satu sektor energi terbarukan. Tapi pembicara satu sampai pembicara kedua sedari tadi tidak menjelaskan bagaimana solusi mereka mengenai urgensi sekarang yang faktanya bahan bakar fosil sudah sangat lama digunakan sedari dulu. Itu artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Itu artinya bahan bakar fosil sudah mendekat dengan batas menipis yang dimana suatu saat akan habis, Dewan Juri yang terhormat. Apabila tim kontra tidak berani untuk mengambil keputusan yang dimana keputusan itu adalah mengalihkan ke sektor energi terbarukan, apakah tim kontra bisa mempertanggungjawabkan ketika bahan bakar fosil telah habis, maka tidak ada masalah baru, Dewan Juri yang terhormat. Tidak adanya ketimpangan sosial, tidak ada ketimpangan ekonomi. Apakah tim kontra bisa mempertaruhkan atau mempertanggungjawabkan argumentasi mereka, Dewan Juri yang terhormat? Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat,
sedari tadi tim kontra terlalu membolak-balikkan Dewan Juri yang terhormat. Sedari tadi tim kontra menyetujui bahwasanya misalnya Tesla itu sudah memiliki suatu produk yang dimana dia menggunakan sektor energi terbarukan. Apa hubungannya Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri yang terhormat mengalihkan subsidi dari bahan bakar fosil ke sektor energi terbarukan adalah langkah yang krusial untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Mengapa kita perlu mengurangi subsidi bagi bahan bakar fosil? Yang pertama, poin A, tidak tepat sasaran. Ketua Komisi DPR RI Sugeng Suprawoto mengatakan selama ini subsidi bahan bakar umum BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan atau dikurangi Dewan Juri yang terhormat. Menurutnya, bahkan total BBM subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai 70% hingga 80%. Dewan Juri yang terhormat, dari pernyataan tersebutlah kita dapat melihat bahwasanya status quo sekarang penggunaan BBM bukan hanya dari kalangan mampu, tetapi dari kalangan menengah ke atas. Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal ini terlalu membuang-buang APBN kita Dewan Juri yang terhormat, yang awalnya subsidi BBM itu? Kami telah memberikan solusi Dewan Juri yang pertama, regulasi sosial dan geografi. Nah, berikan saya paling contoh APBN atau pengelolaan yang tepat dalam hal seperti itu. Kalau memang perlu dipakai energi terbarukan dan perlu saat darurat sekali. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat mengalihkan ke sektor energi terbarukan memang membutuhkan waktu yang lama, tapi itu tidak apa-apa Dewan Juri yang terhormat. Dibandingkan kita terlalu tergantungan dengan subsidi industri bahan bakar fosil yang notabene adalah bukan energi terbarukan Dewan Juri yang terhormat. Itu artinya suatu saat akan habis Dewan Juri yang terhormat. Jika bahan bakar fosil dibahas, gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer dan lain-lainnya, maka kita perlu menyadari bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, ketika pencabutan subsidi BBM diperkirakan Indonesia menghemat APBN sekitar 200 triliun. Artinya apa Dewan Juri yang terhormat? Kita dapat mengalokasikan dana ini untuk sektor-sektor yang lebih menangani dan lebih menjanjikan. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi tim kontra tidak memberikan solusi di mana mereka bisa mengatasi subsidi industri bahan bakar fosil ini yang awalnya yang pasti akan habis Dewan Juri yang terhormat. Mereka terlalu takut untuk mengalihkan ke sektor energi terbarukan Dewan Juri yang terhormat. Hal ini sangat urgensi sekarang Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan ketika kita terus-menerus melanjutkan subsidi industri bahan bakar fosil, pengalokasikan dananya itu tidak sampai Dewan Juri yang terhormat, sudah tidak sampai, bahkan tidak menemui titik tujuannya. Maka dari itulah kami perlu mengalihkan ke sektor energi terbarukan Dewan Juri yang terhormat. Saya selaku pembicara ketiga, saya bangga jadi tim pro. Pembicara ketiga dari tim pro menyisakan waktu 5 detik. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra dipersilakan untuk memberikan pendapat dan argumennya mengenai mosi debat yang sudah diberikan. Waktu dimulai setelah pembicara mulai berbicara. Baik, argumen saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya kita memang sebenarnya perlu memperhatikan segala jenis sektor yang ada pada ini. Tapi tim pro sama sekali hanya berfokus pada sektor ekonominya saja, tidak memperhatikan sektor sosial, politik, dan juga segala hal yang masih mempengaruhi negara kita. Dan perlu kita ketahui bahwa mereka itu hanya berfokus pada suatu masalah, yakni pada krisis iklim, di mana PLTU padahal masih banyak masalah lain yang melibatkan krisis iklim dan juga pengelolaan. Lalu mereka juga kurang berfokus pada sektor ekonomi dan pendapatan negara, karena pendapatan adalah salah satu cara agar kita mengurangi polusi tanpa uang. Dengan pendapatan ini kita mungkin bisa mengalokasikan dana pada penanganannya dan tidak perlu juga langsung saja pada mengurangi subsidi bahan bakar fosil tersebut. Lalu saya juga memiliki beberapa argumen tambahan terkait penolakan terhadap argumen pro. Yang pertama, itu
transisi yang terjadi itu tidak mudah Dewan Juri yang terhormat. Karena mengapa? Transisi yang terjadi dari peralihan energi bahan bakar fosil menuju bahan bakar terbarukan memerlukan sumber daya yang memahami secara teknis penggunaan dan juga peralihan tersebut. Dan juga perlu kita ketahui bahwa peralihan ini memerlukan biaya yang besar dan mungkin saja bisa melebihi biaya subsidi BBM bisa melebihi biaya subsidi bahan bakar fosil tersebut. Jadi, apakah mungkin kita bisa mengurangi pendapatan negara kita sendiri dengan mengalihkan pada energi terbarukan kalau bahan bakar fosil saya sendiri sudah cukup banyak? Lalu saya juga ingin menambahkan suatu proposal pengajuan sebagai solusi dari sebagai tim kontra ini. Karena kami sebagai tim kontra menolak bahwa subsidi bahan bakar fosil itu harus dikurangkan supaya pada pengembangan sumber daya yang terbarukan. Kami sebagai tim kontra menganggap bahwa kita itu tidak perlu mengurangi tersebut, melainkan kita lebih berfokus terhadap segala penanganan yang terjadi. Jadi kita tidak perlu memotong subsidinya, melainkan kita juga bisa pengembangan. Jadi selama itu pengembangan sumber daya energi terbarukan berjalan, kita masih tetap menggunakan subsidi bahan bakar fosil tersebut. Begitu Dewan Juri. Lalu saya juga ingin menunjukkan beberapa kelemahan dari tim pro tadi. Dari tadi saya mendengarkan bahwa pembicara ketiga dan kedua lebih berfokus pada argumen pembicara pertama saya, sementara mereka sama sekali tidak menggubris pembicara kedua kami. Dan juga saya ingin mengungkit kembali yang masalah kendaraan umum. Bukankah kendaraan umum itu juga menggunakan bahan bakar fosil yang juga kembali lagi kepada alokasi dana subsidi bahan bakar fosil? Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau misalnya kita lebih beralih secara cepat, itu bisa mengurangi dana kita secara besar-besaran. Jadi, sebagai solusi pengajuan saya, kami itu lebih berfokus saja pada pengembangan lanjutan. Tidak usah langsung mengurangi secara besar-besaran. Kita itu berfokus dulu pada pengembangan sumber daya kita, terus juga harus berfokus pada pengembangan dan juga pemerataan segala infrastruktur di seluruh Indonesia. Karena kalau kita langsung beralih dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan, tapi kita sama sekali tidak memerhatikan segala kondisi satu Indonesia, sama saja usaha kita itu dinilai sia-sia. Kami juga menyarankan bahwa pernyataan dari salah satu pembicara pro bahwa itu adalah berlebihan subsidi. Tidak, sama sekali tidak Dewan Juri. Kami beranggapan bahwa subsidi yang diberikan itu memang salah target, tapi pemerintah bisa mengatasinya dengan beberapa lagi tindakan lanjutannya pemerintah, seperti dengan pendataan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih bisa diminimalisir tindakan penyalahgunaan tersebut. Waktu habis. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi saya ingin mengangkat lagi satu isu. Jadi di sini karena tadi tim pro berpatokan pada krisis iklim, itu sama saja dengan tim pro hanya berpatokan pada isu global dan mengabaikan isu nasional yang sedang terjadi. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa isu global ini mempengaruhi negara kita. Tapi bukankah lebih baik kalau kita mengembangkan negara kita terlebih dahulu sebelum kita bisa bermain peran terhadap isu global? Jadi, saya menuntut tim pro untuk memberikan suatu solusi jika kita harus beralih pada energi terbarukan itu. Terima kasih dan saya bangga sebagai tim kontra. Pembicara ketiga dari tim pro menyisakan waktu 20 detik. Selanjutnya sesi reply speech. Pembicara dari tim kontra dipersilakan untuk memulai reply speech selama 2 menit dimulai saat pembicara mulai berbicara. Oke, baik, tanpa berlama-lama dan berhormat, tibalah kita saja di penghujung reply speech kita pada hari ini. Nah, ada 14 poin argumentasi yang akan saya paparkan ke depannya, tapi saya terlebih dahulu ingin membidas argumen dari tim lawan, karena pada dasarnya mereka hanya berfokus pada satu sektor Dewan Juri, tapi kita harus berfokus misalnya sektor pertanian, kelautan dan segala macam. Nah, itu yang harus kita kembangkan untuk menunjang ekonomi. Nah, nanti ketika itu sudah regulasinya tepat, birokrasinya tepat,
pasti kita akan memikirkan lagi untuk Indonesia emas ke depan 2045 ke depannya. Karena apa? Bukan hanya satu sektor yang untuk menunjang hal tersebut, tapi banyak sekali sektor dengan kondisi penduduk yang sangat amat banyak. Ada 14 poin argumentasi dan solusi yang akan kami berikan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, harus ada penegasan birokrasi dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh terfokus pada industri ini, dan pada faktanya banyak sektor pertanian ataupun kelautan adalah penyumbang PDB pendapatan kotor terbanyak untuk negara kita. Dewan Juri terhormat, kita harus memberikan stabilitas ekonomi, sosial, ketimpangan, pajak, lapangan kerja, investasi dari negara asing, politik yang terganggu, bahkan IQ masyarakat yang kurang mampu. Harusnya kita bisa mempertahankan hal-hal pokok-pokok ini sehingga kita bisa mencari jalan keluar untuk bisa menciptakan lagi generasi yang punya IQ yang lebih baik sehingga mereka dapat mengembangkan Indonesia ke depan dan tetap mempertahankan kedaulatan negara kita. Pasal-pasal hukum itu memang harus direvisi Dewan Juri terhormat, tapi tim pro tidak memberi saya ataupun sebuah fakta bahwasannya apa saja tips-tips ataupun poin-poin hukum untuk mempertegas energi terbarukan harus terjamin oleh untuk masyarakat ke depannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sangat bangga menjadi tim kontra dan kami sangat percaya untuk bisa dimenangkan pada perdebatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim pro, pembicara dari tim pro dipersilahkan. Baik, pidato saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, tibalah kita di akhir perdebatan kita. Sekali lagi saya menegaskan dengan tegas, lugas dan mantap mendukung penuh mosi perdebatan kita kali ini. Saya Siti Anissa Putri selaku pembicara penyimpul pada bagian yang pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa hal, yaitu kekurangan tim lawan dan kelebihan tim kami. Yang pertama ialah tim lawan menyatakan bahwa tidak mudah mengalihkan Dewan Juri. Kami tidak mengatakan akan mencabutnya, namun hanya mengurangi, dan ini akan dilakukan secara perlahan Dewan Juri yang terhormat demi mencapai masa depan bumi kita. Dewan Juri, perlu kita ketahui bahwa menurut data ada bumi itu tinggal masa hidupnya sisa 50 tahun lagi dikarenakan emisi karbon dan pemanasan global ini. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, sedari tadi tim lawan selalu membahas kekurangan kami, sementara mereka tidak memberikan solusi terhadap lingkungan yang dimana ini merupakan masalah global yang akan merusak dunia. Dewan Juri yang terhormat. Baik, argumentasi yang disampaikan rekan-rekan memanglah baik, begitu pula argumentasi yang telah kami sampaikan begitu baik pula. Namun Dewan Juri yang terhormat, yakinlah ketika kita dihadapkan kedua hal yang baik, pasti ada yang paling baik, dan kami yakin argumentasi kamilah yang paling baik dan layak memenangkan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat. Sekian, terima kasih. Itulah tadi reply speech dari masing-masing tim.